Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Gugus 22 Dinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang bergerak dalam bidang snack food dengan nama Basnar, Basreng Dinar. Alasan mengapa kami memilih ini karena basreng adalah cemilan favorit yang dapat dinikmati di mana saja dan cocok untuk berbagai suasana, terutama saat lagi kumpul nih. Yang pertama, customer segment atau target pasar Basnar adalah kalangan anak muda yang mencari cemilan praktis dan terjangkau. Keluarga sebagai cemilan keluarga di rumah, karyawan kantor sebagai makanan ringan di kantor, dan pecinta kuliner pedas atau lokal. Dan tentunya Basnar mempunyai keunggulan yang dapat menarik target agar memilih Basnar sebagai cemilan favoritnya dari banyaknya usaha basreng di luaran sana. Basnar kriuk dan nikmat. Masukkan basnar yang renyah di luar dan kenyal di dalam yang cocok untuk semua kalangan. Varian rasa yang unik. Menawarkan berbagai pilihan rasa yang unik seperti jagung bakar, BBQ, pedas, dan asin. Supaya pelanggan tidak bosan dengan varian rasa yang sama. Harga yang terjangkau. Menawarkan produk Basnar yang berkualitas dengan harga yang terjangkau yang cocok untuk semua segmen pasaran. Kemasan menarik. Kemasan yang didesain dengan praktis dan menarik, tetapi tetap mampu menjaga kebersihan dan kelezatan Basnar tersebut. Dua, online delivery. Aplikasi yang digunakan yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. 3. Media sosial. Promosi dan penjualan dengan menyebarkan info produk melalui Instagram, Facebook, dan TikTok. 4. Event dan bazar kuliner, yaitu ikut serta dalam festival makanan dan bazar lokal. Dalam bisnis, pelanggan adalah prioritas utama. Basnar akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang pertama, pelayanan yang cepat dan ramah, baik di tempat maupun takeaway. Yang kedua, promo-promo menarik. Basnar akan selalu memberikan promo yang menarik, seperti beli 3 gratis 1 dan diskon di hari-hari tertentu. Misalnya, hari ulang tahun atau hari jadi Basnar. Atau bahkan tanggal kembar seperti 99 atau 10-10. Yang ketiga, Basnar akan melakukan interaksi di media sosial seperti membuat konten menarik dan giveaway. Yang ketiga, Basnar akan melakukan interaksi di media sosial seperti membuat konten menarik dan giveaway. Review stream atau sumber pendapatan, yaitu berasal dari yang pertama, penjualan secara langsung. Maksudnya yaitu seperti dari gerai fisik dan pembelian di tempat langsung. Yang kedua, penjualan online, misalnya dari aplikasi pengantaran seperti GrabFood atau GoFood. Yang ketiga, bundling atau paket promo, yaitu penjualan dalam bentuk hemat atau lebih murah. Contohnya beli 2 gratis 1 atau beli 5 gratis 2. Yang keempat, event dan catering, yaitu menyediakan basreng untuk acara penting seperti untuk pesta pernikahan, pesta ulang tahun, seminar, atau gathering. Jadi bisa booking untuk acara-acara penting. Oke, lanjut ke key results atau sumber daya utama. Yang pertama ada tim hoki, packer, dan customer service. Hoki yang tugasnya untuk memproduksi basreng, lalu ada tim packer untuk mengemasnya, dan customer service untuk melayani pembeli. Lalu ada bahan bakunya yaitu bakso goreng, minyak, daun jeruk, penyedap rasa, dan bumbu-bumbu yang lain. Alat pembuatannya ada alat penggorengan, pisau, wadah, dan plastik. Tempat produksinya adalah di pabrik kecil, kayak pabrik rumahan gitu.
Lalu ada platform digital, aplikasi pengantaran, dan akun media sosial. Activities atau yang bisa kita sebut kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah produksi. Produksi dengan cara kita harus konsisten dalam membuat produk seperti dalam rasa dan bentuk yang tidak berubah-ubah. Yang kedua, ada distribusi. Mendistribusikannya dengan cara menawarkan brosur kepada pelanggan atau orang-orang yang sekitar. Yang ketiga, ada pemasaran dan branding. Hal yang pertama pasti selalu membuat logo brand dan mengenalkannya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang keempat adalah kualitas dan inovasi produk. Bereksperimen dengan cara tes pada produk yang baru seperti rasa atau kemasan yang menarik. Masuk ke kolom 8 yang disebut Key Partners. Key Partners adalah rekan kerja yang membantu dalam aliran bisnis. Di sini kita tentukan supplier dan partners yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat. Basnar bekerja sama dengan supplier bahan baku seperti mitra penyedia daging ikan, tepung, dan bumbu-bumbu yang berkualitas. Selanjutnya tukang fotokopi dan desainer untuk mencetak foto, banner, dan kemasan packaging. Untuk platform pengantar bisa menggunakan GoFood, GrabFood, ShopeeFood untuk meningkatkan jangkauan. Dan yang terakhir, kita bisa bekerja sama dengan influencer untuk membantu mempromosikan di media sosial. Terakhir ada kas struktur basreng. Yang pertama ada biaya bahan baku meliputi semua bahan yang digunakan untuk membuat basreng, yaitu bakso atau adonan bakso seperti daging, tepung, dan bumbu, minyak goreng, bumbu tabur, varian rasa seperti keju, barbecue, dan lain-lain. Yang kedua, biaya produksi seperti listrik, gas, air, dan upah tenaga kerja. Yang ketiga, biaya pengemasan, yaitu plastik atau wadah untuk mengemas, label, dan stiker untuk branding produk. Yang terakhir ada mesin seller. Yang keempat, biaya distribusi dan logistik, meliputi biaya untuk mendistribusikan produk ke konsumen atau reseller, seperti biaya pengiriman jika menggunakan kurir dan biaya transportasi jika mengirim sendiri ke toko atau reseller. Yang kelima, biaya pemasaran meliputi biaya promosi seperti iklan online ke media sosial atau marketplace, brosur dan pamflet, diskon atau promosi untuk menarik pelanggan baru. Yang keenam, biaya overhead, biaya umum yang mendukung operasional bisnis, misalnya sewa tempat jika ada, biaya internet atau telepon, dan alat dan bahan kebersihan. Yang ketujuh, biaya penyimpanan, jika menyimpan stok dalam jumlah besar, biaya penyimpanan perlu dipertimbangkan, seperti sewa gudang atau ruang penyimpanan, pendingin atau freezer jika diperlukan untuk menyimpan basreng mentah. Yang kedelapan, biaya lain-lain, yaitu biaya tambahan yang tidak terduga seperti perawatan mesin atau alat, dan kerusakan bahan baku atau produk yang kadaluarsa.